Konsep dasar kurikulum. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan terjadi melalui interaksi insani tanpa batasan ruang dan waktu. Pendidikan ini bisa terjadi dimanapun, di mana saja, dan kapanpun, tanpa ada batas waktu. Pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah itu merupakan pendidikan formal. Sedangkan pendidikan yang terjadi di luar lingkungan sekolah itu dinamakan pendidikan non-formal. Selanjutnya adalah pengertian kurikulum. Kurikulum bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa Latin yang kata dasarnya adalah currere, secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Jadi, kurikulum ini berperan penting dalam pendidikan dan proses belajar mengajar. Selain pengertian, kurikulum juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dapat dijabarkan dan tujuan tertinggi yaitu tujuan pendidikan terakhir yang akan dicapai yang disebut tujuan pendidikan nasional sampai kepada tujuan yang paling rendah, yaitu tujuan yang akan dicapai setelah kegiatan akhir belajar. Fungsi yang kedua, kurikulum bagi anak. Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun untuk menyiapkan peserta didik sebagai salah satu konsumsi pendidikan mereka. Selain itu, kurikulum juga berfungsi bagi guru sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman para anak didik. Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Selain itu, fungsi kurikulum yaitu berfungsi bagi kepala dan pembina sekolah sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar. Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik. Dan fungsi yang kelima yaitu fungsi kurikulum bagi orang tua murid. Bagi orang tua murid, kurikulum mempunyai fungsi, yaitu agar orang tua dapat turut serta membantu usaha sekolah dalam memajukan putra-putrinya. Nah, jadi banyak fungsi kurikulum bagi kita semua ini. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Tujuan kurikulum pada dasarnya sama dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ternyata berbeda-beda karena didasari ada suatu aliran atau konsep yang diyakini kebenarannya atau dan mana sudut pandangnya. Jadi, tujuan kurikulum dan pendidikan itu sama. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Komponen yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kurikulum tersebut, sesuatu yang ingin dicapai oleh kurikulum. Yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar yang perlu
disiapkan. Yang ketiga yaitu strategi mengajar. Bagaimana cara mengajar atau dibuat strategi yang seperti apa. Kemudian media mengajar, yaitu alat bantu untuk mengajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi mengajar. Apa itu evaluasi? Yaitu penilaian di akhir pencapaian. Selanjutnya adalah isi kurikulum. Yang pertama, kurikulum harus mencerminkan jiwa mukadimah undang-undang dan isi UUD 1945 dalam pelaksanaannya melalui pendidikan. Yang kedua, kurikulum harus diintegrasikan dalam national and character building sebagai alat pembinaan Pancasila dan tenaga pembangunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kurikulum memberikan kemungkinan perkembangan maksimal, cipta, rasa, karsa, dan karya anak yang sedang berkembang menjadi manusia yang bermental moral, budi pekerti luhur, dan kuat keyakinan agamanya, tinggi kecerdasannya, dan terampil dalam pembangunan dan memiliki visi kuat dan sehat. Selanjutnya yang keempat, yaitu kurikulum mempersiapkan anak didik untuk dapat berdiri sendiri dalam masyarakat. Yang kelima, kurikulum harus memadukan teori dan praktik pengetahuan yang diperoleh di sekolah dihubungkan dengan kehidupan konkret dalam masyarakat. Selanjutnya, isi yang keenam, yaitu kurikulum harus selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang ketujuh, kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga kemungkinan integrasi antara lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat. Yang kedelapan, kurikulum harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan lembaga pendidikan lainnya seperti pramuka dan organisasi pendidikan lainnya. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu kurikulum harus merupakan rangkaian harmonis yang memungkinkan kontinuitas antara lembaga pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian isi yang terakhir yaitu kurikulum harus fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi setempat. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam menentukan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya. Yang kedua, evaluasi kurikulum sulit untuk dirumuskan secara tegas. Hal itu disebabkan beberapa faktor. Yang ketiga, evaluasi kurikulum berkenaan dengan fenomena-fenomena yang terus berubah. Yang keempat, objek evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan konsep kurikulum yang digunakan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, evaluasi kurikulum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya juga berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, biasa dipanggil Aap. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Yani MPD, mengenai asas pengembangan kurikulum. Asas pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan
mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa asas-asas mengenai pendidikan. Yang pertama adalah asas filosofis, yang kedua adalah asas teknologi, yang ketiga adalah asas psikologi, yang keempat adalah asas sosial budaya. Apa itu asas filosofi? Asas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti bahwa dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah bangsa yang dianut. Falsafah atau filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofis, pilos, kliang, yang berarti cinta, pecinta, mencintai. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, wisdom, kearifan, hikmah, hakikat, dan kebenaran. Asas psikologi manusia. Asas psikologi adalah makhluk yang bersifat unitas multiplex yang terdiri atas 9 aspek psikologi yang kompleks tetapi tetap satu. Sekarang asas sosial budaya. Apa itu asas sosial budaya? Adalah masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial. Selanjutnya adalah asas teknologi. Apa itu asas teknologi? Adalah ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sebab apa? Sebab ilmu pengetahuan yang hanya sebagai ilmu untuk bahan bacaan saja tanpa dipraktikkan, maka manusia hanyalah suatu teori yang mati. Sebaliknya, praktek yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan hasilnya akan sia-sia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM saya 22344111001. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 3. A. Dasar pengembangan kurikulum. Dasar pengembangan kurikulum. Perubahan kurikulum dapat berupa perubahan sebagian dan perubahan total. Dikatakan perubahan sebagian karena adanya perubahan salah satu komponennya berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Misalnya perubahan tujuan atau perubahan sistem penilaiannya saja. Sedangkan perubahan total terjadi apabila seluruh sistem dan komponen kurikulum berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Misalnya, perubahan kurikulum dari kurikulum 1994 menjadi kurikulum KBK. Perubahan yang membawa kepada perkembangan kurikulum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efektivitas serta efisiensi pendidikan. B. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Prinsip-prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Prinsip kedua adalah fleksibilitas.
Kurikulum hendaknya memilih sifat lentur atau fleksibel. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang anak. Prinsip ketiga adalah kontinuitas, yaitu kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Prinsip keempat adalah praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Prinsip kelima adalah efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut harus murah dan sederhana, tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara antitas maupun kualitas. Kurikulum pada dasarnya berintikan 4 aspek utama, yaitu tujuan-tujuan pendidikan, isi pendidikan, pengalaman belajar, dan juga penilaian. C. Desain kurikulum. Desain kurikulum menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari 2 dimensi, yaitu dimensi horizontal dan juga vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dan lingkup kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajarnya. Berdasarkan pada apa yang menjadi fokus pengajaran, sekurang-kurangnya dikenal 3 pola desain kurikulum, yaitu subject-centered design, suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar; learning-centered design, suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa. Yang ketiga, problem-centered design, desain kurikulum yang berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. D. Model kurikulum. Sekurang-kurangnya dikenal 8 model pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, the administrative atau line staff model. Merupakan model pengembangan kurikulum paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dari dan pengembangan datang dan para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua yaitu the Grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Model pengembangan kurikulum pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Yang ketiga yaitu Beauchamp System. Beauchamp mengemukakan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. Pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, atau provinsi, bahkan seluruh negara. Kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi, dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Keempat, yaitu implementasi kurikulum.
Langkah-langkah ini merupakan mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan guru, siswa, fasilitas, bahan, maupun biaya. Di samping kesiapan dari pemimpin sekolah ataupun administrator setempat. Langkah kelima dan merupakan langkah terakhir adalah evaluasi kurikulum. Langkah ini minimal mencakup 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru, evaluasi desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi dan keseluruhan sistem kurikulum. Yang keempat, the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa sekolah. Suatu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum karena sifatnya ingin merubah atau mengganti kurikulum yang ada. Pengembangan kurikulum sering mendapat tantangan dari pihak. Selanjutnya, Tabas Introvert Model. Menurut cara yang bersifat tradisional, pengembangan kurikulum dilakukan secara deduktif dengan urutan 1. Penentuan prinsip-prinsip dan kebijakan dasar. 2. Merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh yang didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu. 3. Menyusun unit-unit kurikulum sejalan dengan desain yang menyeluruh. Yang keempat yaitu melaksanakan kurikulum di dalam kelas. Yang keenam, Rogers Interpersonal Relations Model. Menurut Wayne Cosby, perubahan kurikulum adalah perubahan individu. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses atau becoming, developing, changing. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan pemberi informasi apalagi penentu perkembangan anak. Mereka hanyalah pendorong atau pemelancar perkembangan anak. Yang ketujuh yaitu The Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Hal itu mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan insani, sekolah dan organisasi masyarakat, serta wibawa dan pengetahuan profesional. Yang kedelapan, yaitu emerging technical model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh ruang kecenderungan atau yang didasarkan atas hal itu, di antaranya the behavioral analysis model, the system model, the computer-based model. Sekian tugas video mata kuliah telaah kurikulum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.